silakan duduk. Bersyukur kita boleh ada di tempat ini, dan saya percaya semua yang ada di tempat ini kita semua siap untuk kita belajar, kita boleh dengar akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Malam ini kita akan belajar tepat memilih arah. Kenapa kita akan belajar punya ketepatan dalam memilih arah kehidupan kita? Ada begitu banyak orang kecewa sama Tuhan karena apa? Rasanya doanya nggak didengar, atau mungkin kita sudah berdoa, kita baca firman, kita datang ke gereja, kita lakukan semua, tapi tetap saja kok sepertinya Tuhan itu jauh dan bahkan semakin jauh. Tentu saja itu bisa terjadi ketika kita ternyata salah arah jalannya. Jadi ternyata orang Kristen walaupun kita pergi ke gereja, walaupun kita bersekutu, tapi bisa jadi kita itu jalannya arahnya nggak pas dengan apa yang Tuhan mau. Oh, belum keluar ya? Tapi sudah dikirimkan ya tadi. Nah, kita akan malam ini akan belajar untuk bagaimana kita bisa tepat hidup dengan arah yang tepat. Karena percaya ya, kalau kita berjalan tepat pasti di situ ada Tuhan. Kita suka bilang walking with Jesus, tapi sebenarnya benar sama Tuhan Yesus enggak gitu. Nah, ada begitu banyak orang yang kecewa karena kita tidak mengerti arah jalan kita sebagai orang percaya apa. Terkadang ya banyak yang dikatakan sekarang, hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa tahun depan itu kita masuk di tahun ke-8 katanya. Dan juga dunia bisa krisis pangan. Walaupun Pak Jokowi mengatakan tahun ke-8, tetapi percayalah Indonesia akan cukup pangannya. Tapi jangan-jangan cukup pangannya tapi kita bisa tinggal dalam kekurangan. Nah, karena itu mari kita belajar bagaimana kita bisa hidup tepat dalam memilih arah langkah hidup kita. Saya ingin mengajak kita mendeteksi arah yang benar. Bagaimana kita bisa searah dengan Tuhan, kita bisa berjalan dalam arah yang tepat. Yang pertama, Tuhan itu selalu memberikan tanda-tanda sebenarnya. Lalu lintas aja kan selalu ada rambu-rambu. Jadi sebenarnya orang Kristen pun juga dapat rambu-rambu. Kita bisa tahu, bahkan sekarang ada Google Map ya, bisa pakai WAC, semua itu dipakai untuk menunjukkan arah. Nah, sebenarnya orang Kristen pun itu sudah dapat arah itu, tanda-tanda untuk belok kiri, belok kanan gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya pergi dengan beberapa teman, kita pergi ke arah yang sebenarnya sudah sering kita pergi ke situ. Tapi kali ini diajak mampir ke tempat yang lain. Jadi kami akan dari titik yang berbeda datang ke tempat yang kita tuju dari awal. Saya bilang jalannya ke sini. Enggak percaya, jalannya mesti ke sana. Jadi balik lagi ke tempat titik yang awal baru mulai. Saya bilang itu terlalu jauh. Saya tahu karena saya sudah berulang kali dari titik itu ke tempat yang kita tuju. Ya untung mau. Dan kemudian ayo kita lihat rambu-rambu saja. Dan kemudian ada rambu-rambunya dari tempat. Memang bukan tujuan kita tapi mengarah ke situ. Akhirnya dengan rambu-rambu itu percaya. Oh ya benar, ini jalannya benar. Jadi rambu-rambu itu sangat penting. Demikian juga dengan kita. Tanda-tanda lalu lintasnya Tuhan juga selalu diberikan kepada kita. Mari kita belajar untuk melihat dari Matius. Kita akan baca dari Matius 2 ayat 1 dan 2. Saya ingin kita membaca dari versi mudah dibaca karena ini lebih jelas kalimatnya. Dikatakan Yesus lahir di kota Betlehem. Ini cerita orang Majus di provinsi Yudea. Pada saat itu yang memerintah di sana Raja Herodes. Sesudah Yesus lahir, beberapa ahli nujum datang dari timur ke Yerusalem. Ahli nujum itu yang disebut orang Majus. Ayat keduanya, mereka bertanya,
Dia tanya kepada Raja Herodes, di manakah anak yang baru lahir yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami telah melihat bintang terbit yang menunjukkan bahwa ia sudah lahir. Kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini pada suatu ketika mereka dikatakan di sini ahli nujum, ahli perbintangan. Dan kemudian suatu hari ketika mereka lagi melihat bintang-bintang itu, mereka lihat ada bintang yang berbeda. Dan menurut prediksi mereka, ini bintang berbeda ini sebuah tanda bahwa orang besar, raja yang sedang lahir. Itu tandanya. Jadi karena mereka melihat tanda itu, maka kemudian mereka menetapkan untuk mencari. Yuk kita menyembah raja yang baru lahir ini. Nah, itu semua orang Majus itu datang ke situ mencari, cuma mereka kehilangan bintang. Karena apa? Karena orang Majus itu ahli nujum, ahli perbintangan ini kan orang pinter ya. Jadi mereka pakai, begitu mereka sudah tahu, oh bintangnya ada di sana. Dari daerah timur dia lihat bintangnya ada di timur. Kemudian dia bilang, yuk kita jalan pergi ke sana. Tapi karena orang pinter ya, jadi pikirnya kalau raja pasti lahirnya di istana. Jadi ketika mereka sudah nggak lihat lagi, mereka datang ke istana, ketemulah mereka dengan Herodes. Dan apa yang terjadi? Kemudian mereka bilang begini dalam bahasa Indonesia masa kini ya. Lalu pergilah mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat. Jadi mereka udah kehilangan bintang itu karena otak mereka, logika mereka berkata cari raja di situ. Mereka datang ke Herodes. Herodes bingung, nggak ada bayi di sini, nggak ada yang lahir di sini. Tapi aku lihat ada raja yang lahir. Carilah si Herodes ini, cari sama orang-orang Yahudi, orang ahli Taurat, Farisi, dan bilang, oh memang ada nubuatan raja yang lahir itu ada di Bethlehem. Kemudian oke, kalau begitu saya ke Bethlehem. Dan dikatakan mereka pergi, mereka melihat lagi bintang yang mereka lihat dahulu di sebelah timur. Alangkah gembiranya mereka melihat bintang itu. Bintang itu mendahului mereka lalu berhenti tepat di atas tempat anak itu. Karena ternyata di perjalanan kehidupan ini kita mulai melenceng. Melencengnya kenapa? Tetap cari Yesus, tetap cari raja, tapi dengan jalannya sendiri. Harusnya begini, namanya juga raja cari ya di istana. Mana ada raja carinya di kandang. Beruntung sekali orang Majus ini percaya kepada bintang yang memberi tanda itu. Ketika ditunjukkan ternyata adanya di kandang. Kok ya masuk? Mungkin kalau kita balik lagi ya, oh udah bawa emas banyak kayak begitu ketemunya di kandang. Apa ya bener ini? Balik lagi kita. Nah seringkali tidak tepatnya seperti itu. Karena dalam perjalanan kita ketika kita sudah tahu tanda-tanda, kita nggak jalanin seperti itu. Saya memberikan sebuah pengalaman saya. Rumah saya itu kalau pergi ke Gracia melewati rel kereta api, pintu kereta api. Jadi mau lewat mana saja pasti ketemu itu rel kereta api. Nah saya berangkatkan pagi untuk praise and worship. Kereta api sering lewat ya, apalagi sekarang sudah lebih bebas, kereta apinya sudah padat sekali. Kalau saya berangkat dari rumah jam 6.15, kemudian saya belok kanan keluar dari rumah, harusnya saya belok kiri lewat rel kereta yang dekat dengan rumah. Tapi kalau saya berangkat jam 6.15 itu seringnya kena pintu kereta. Tapi saya tahu dan sudah tahu tandanya. Kalau saya jam 6.15 berarti itu kereta dari Jakarta mau ke Jawa Tengah. Saya punya pilihan sih. Belok kiri kena pintu kereta atau saya belok kanan bisa. Muter nanti ketemu di Kesambi memang ketemu rel kereta lagi. Tapi kalau arahnya kereta itu dari Jakarta ke Jawa Tengah, biar saya muter saya akan ketemu rel kereta, keretanya tutup lagi karena jalannya ke sana. Tapi kalau saya berangkatnya jam 6.20 keluar dari rumah, itu keretanya dari Jawa Tengah ke Jakarta. Jadi kalau saya ketutup kereta yang dekat rumah, saya akan putar ke sana, nggak bakal ketutup pintu keretanya.
Hebat sekali ya. Ya setiap pagi sih jadi pinter kan. Tapi terkadang ya namanya kereta itu kan suka telat 2 menit, kecepatan 2 menit gitu ya. Saya kadang-kadang prediksinya salah. Saya sudah, wah ini kayaknya pasti ini kosong, ini yang dari sana ke sini. Ketika muter ternyata di Kesambi itu pintu keretanya ada 2. Yang ke Jogja sama ke Semarang. Nggak taunya ketutup sama yang mau ke Jogja. Jadi salah lagi. Saya kadang-kadang karena buru-buru, jadi karena buru-buru udahlah pasti begini. Ternyata salah, otak sendiri kan. Kereta juga kan gak tepat sekali gitu. Lama-lama saya pinter. Pintu kereta itu kelihatan. Kalau pintu keretanya masih begini, waduh cepet, dalam nama Yesus. Biasanya kayak gitu kan, sudah pengen ditolong, dalam nama Yesus kereta jangan lewat dulu. Soalnya kadang-kadang rumah saya gak jauh loh dengan itu. Tapi bisa 2 kali kena kereta kalau kita salah melihat tanda. Saya sekarang dari jauh suka ngintip dulu. Itu tiang penutupnya itu masih tegak apa sudah mulai miring. Nah, nanti saya bikin tanda-tanda itu penting sekali untuk kita bisa lebih cepat berjalan tanpa hambatan. Nah, kita seringkali kan seperti itu. Pengennya kan tol bebas hambatan. Nah, seperti itu. Tapi ternyata dalam kehidupan gak bisa seperti itu. Yang kita harus lihat adalah perjalanan kita itu memang benar ada tanda-tanda ilahi enggak? Atau sekedar karena kita pilih itu tak yang paling enak. Untuk kita bisa tepat memilih arah, kita harus tahu rambu-rambu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu saya realistisnya cerita berjalan sampai ke Gracia. Tapi hidup kita secara tiap hari kita harus melihat tanda. Kita kan sekarang dengar bahwa kita lebih baik, kata Pak Jokowi, untuk kita itu nanem. Pak Dautoni juga cerita begitu kan, nanem. Saya lagi mikir rumah saya nggak ada tanahnya, ini mau nanemnya gimana gitu ya. Ada sih di atas kebun yang roof garden, tapi ya kecil-kecil begini aja ya. Terus saya mulai liatin di YouTube, nanem padi di polybag tuh bisa loh. Cuma ya saya tuh nggak telaten suruh nanem padi. Tapi saya terus tiba-tiba saya ketemu sama teman saya, dia mau pindah rumah. Saya nganterin dia, banyak tanaman di pot-pot. Saya bilang, ini nanti pindah rumah kamu angkutin nggak? Enggak lah, saya bagi-bagi aja. Saya bilang, yang ini saya mau, apa itu? Daun salam. Kan bermanfaat ya. Ini maulah. Ini apa? Itu apa? Bunga telang. Ya mau. Yang ini apa? Oh lidah buaya mau. Yang bermanfaat ini apa? Oh ini bunga. Enggak lah, bunga sih nggak mau. Saya juga nggak suka lihat bunga. Ya lihat bunga kan kalau nganggur-nganggur gitu ya. Tapi saya melihat kalau memang tandanya seperti itu, mari kita belajar. Ini saya belum cerita sama Ibu Ayun, cuma saya di otak sudah mikir, kamu itu rumahmu kan banyak tanah gede kan di rumah, tanemin dong. Gitu, saya nggak punya tanah aja pengen nanemin, dia ada banyak kebunnya besar. Mau ngomong tapi ini dari sini nih saya baru ngomong nih ya. Oh sebelahan lupa ngomong aja. Kalau sudah di rumah saya baru ingat, iya saya mau ngomong sama Ibu Ain, suruh nanemin itu. Nanti saya boleh invest sedikit juga boleh. Ya 2 kali 2 meter boleh lah gitu. Tapi kita harus melihat tanda-tanda seperti itu. Kalau firman Tuhan sekarang ini hidup kita harus berhemat. Berhematlah. Jangan sudah tidak waktunya lagi untuk kita ya boleh sih shopping ya, tapi beli yang gak berguna tuh, yang cuma karena keinginan kita saja. Kita harus lihat tanda-tanda seperti itu. Benar janji Tuhan akan membuat perbedaan. Tapi kita gak akan pernah berbeda kalau kita sama dengan dunia. Karena bangsa Israel pun waktu di Mesir dia hidupnya terpisah dengan orang Mesir. Baru dia menikmati sebuah langkah dan kehidupan dengan arah yang benar. Karena dia terpisah ada di Goshen. Jadi kita melihat yang pertama, bagaimana kita mendeteksi arah kita benar. Carilah tanda-tanda dari Tuhan supaya kita bisa tepat seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita.
Nah, seperti orang Majus, ketika dia melihat bintang itu sudah tanda, tapi kemudian dia pakai, kalau bintang pasti kalau raja pasti di istana, dia lepas dari arah yang benar. Tapi bersyukur akhirnya dia tanya dan Tuhan memberikan jawaban dari orang yang memang mencari dia, tapi kan buang waktu. Kan buang waktu, mestinya sudah ketemu kalau dia nurutin bintang, tapi dia tidak nuruti bintang, akhirnya buang waktu. Dan dengan kesalahan orang Majus, Herodes jadi tahu kalau ada raja yang lahir, dicari, sehingga terjadi pembunuhan. Walaupun pernah dinubuatkan memang nanti Rahel akan kehilangan bayi-bayinya dan sebagainya. Tapi sebenarnya gak perlu orang Majus itu harus menjadi pemberita tentang lahirnya raja yang mengakibatkan Herodes itu. Kalau bisa jangan dong, sesuatu yang jelek itu dari kesalahan kita gitu. Nah itu kita belajar seperti itu. Yang kedua sekarang, bagaimana kita mendeteksi arah yang benar, tepat memilih arah itu. Kita akan melihat dari Amsal 23 ayatnya yang ke-12. Dikatakan demikian, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kita tuh suruh mengarahkan hidup kita selalu kepada didikan. Gak enak ya, saya dengar tuh ya, cucunya Ibu Nani yang kecil dari TK mau masuk ke SD, dia gak mau. Saya mau TK terus gak enak. Karena dia lihat cicinya ulangan, ya kan, mesti belajar. Ma, aku nggak mau, aku mau ke TK saja. Pusing gitu. Orang kecil kok bisa bilang pusing, mungkin lihat cicinya belajar terus. Pusing, nggak cuma sendiri, yang lain, anak lain. Ayo ke atas, kami sekolahnya itu TK di lantai bawah, SD di lantai 2. Mau dibeliin seragam sama mamanya, nangis. Mama, aku tuh maunya TK saja, nggak mau naik ke SD. Kenapa? Karena gak mau susah. Di TK kan mainan terus, belajar sedikit-sedikit pakai mainan. Apalagi gurunya ya, guru TK sama guru SD itu beda. Kalau guru SD kan sudah gak ada tuh makan dibantuin, kamu harus sudah bisa makan sendiri. Kalau di TK kan kalau tumpah aja diambilin diganti sama gurunya ya. Oh kamu bawa makanan, kenapa gak makan? Gak suka. Diceplokin telur. Kalau di TK begitu. Kalau di SD mana sempet gurunya begitu. Beda, dia gak mau. Kenapa? Dari kecil nalurinya kalau belajar itu gak mau. Kayak seperti kita, dididik gak mau. Tapi kalau kita mau punya arah yang tepat, kita harus memilih pendidikan. Arahkan kepada didikan. Dulu saya ingat zamannya lagu Ujilah aku Tuhan. Seorang hamba Tuhan bilang begini, jangan nyanyi itu, aku gak suka. Kenapa? Masa kita nantang-nantang untuk diuji? Saya mikir kayaknya orang Kristen biar gak nyanyi ujilah tetap diuji. Betul kan? Ya sudah, nantang aja diuji. Karena saya percaya ujian dari Tuhan itu pas. Gak mungkin kita umurnya 5 tahun 6 tahun kita diuji pelajaran kelas 6, kan gak mungkin. Pasti semua itu ada, tapi memang lebih susah. Cucu saya bilang gini, bentar lagi SMP, pasti pelajarannya lebih susah. Saya bilang, mana ada naik kelas pelajarannya lebih gampang. Pasti lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena kamu belum pernah terima. Jadi kita anggap lebih susah. Nah, kita orang Kristen harus tahu bahwa hidup kekristenan kita juga harus dididik. Kalau enggak, kita nggak akan pernah menjadi orang Kristen yang terdidik. Artinya kita nggak akan bisa, kan orang Kristen panggilannya apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Boro-boro serupa ya. Kalau kita nggak mau dididik, tapi kita harus mau dididik. Dan dikatakan arahkan perhatianmu kepada didikan. Maksudnya apa kalau mengarahkan ke pendidikan? Ketika kita mengalami sesuatu, kita belajar tanya sama Tuhan. Tuhan, apa sih yang Engkau mau untuk aku berubah? Untuk aku belajar, untuk aku itu ngerti sebenarnya apa yang sedang Engkau mau atas hidupku.
Pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 71, dikatakan demikian, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi kalau kita tertindas, kalau kita sedang mengalami tekanan, kalau kita menghadapi seolah-olah jalan buntu, pemazmur bilang itu baik. Supaya apa? Supaya kita cari dia dan belajar apa yang Tuhan inginkan. Nanti kalau kita ngalami yang seperti itu dan kita mau menangkap didikan Tuhan, saya yakin saudara akan lebih percaya sama Tuhan. Karena kita tuh suka gak berasa kan kalau seneng kalau Tuhan itu ada. Kalau seneng itu, wah, kalau kita berhasil, kita seringkali lupa bahwa itu pekerjaan Tuhan. Aku memang pinter, memang aku buktinya bisa, ya memang aku beruntung, ya bersyukur sebentar gitu. Tapi kalau kita tertindas seringkali justru di situ kita bertanya sama Tuhan, Tuhan kau sedang ajar apa untuk hidupku? Saya mengajar PA. Saya mengajar PA dan kemudian saya itu punya murid PA yang satu ketika dia itu gak datang-datang, gak pernah datang. Ditanya ketawa aja, ditanya ketawa aja. Mungkin dia gak datang PA ada mungkin 2 tahun kira-kira gak datang. Tapi dia tetap melayani sebagai singer, tetap dia pelayanan juga di penjara tetap dia lakukan. Tapi dia gak pernah PA. Jadi ketika saya menanyakan dan dia hanya ketawa saja, jadi saya pikir oh ya sudah, dia memang sudah tidak mau. Tapi sampai pokoknya sampai sekarang saya gak pernah keluarin dia dari grup dari PA saya. Tiba-tiba bulan yang lalu kira-kira, saya kan selalu masukin nanti kita akan apa di PA gitu. Tiba-tiba dia bilang gini, nanti malam aku datang di PA. Wah, saya senang, puji Tuhan. Dan kemudian ketika dia datang dia bilang, boleh nggak aku bersaksi? Dan dia cerita begini, aku tuh kecewa sama Tuhan, sehingga aku itu sudah tidak berdoa lagi sama Tuhan. Jadi selama ini dia melayani, tapi dia sudah gak berdoa. Karena dia rasanya begini, aku ini bertahun-tahun ikut Tuhan. Dari muda aku tuh, dari remaja, dari sampai sudah menikah dan anaknya sekarang 4, aku tuh terus gak pernah ninggalkan Tuhan. Doa terus, tapi hidupku turun terus. Dan dia itu punya anak 4. Dia bilang, aku kan bercita-cita supaya anakku itu nanti hidup lebih baik dari aku, pendidikan lebih tinggi. Tapi anak pertama gak bisa kuliah dan harus kerja. Anak kedua memang gak pengen kuliah kalau anak kedua. Dan dia itu gak bisa bayar sekolah. Tapi bersyukur karena ada donatur yang bayarin dia di sekolah, di Terang Bangsa. Ada yang bayarin, jadi utang-utangnya dia tuh banyak dibayarin tiap bulan. Sebetulnya itu berkat. Mestinya kan dia tahu bahwa Tuhan memberkati dia, buktinya dia bisa dibayarin utang-utangnya. Tapi dia merasa, kenapa anakku tidak bisa kuliah, anaknya 4. Nah, sampai ke anak yang ketiga. Anak ketiga tiba-tiba sekolah kami itu ditawari dari sebuah perguruan tinggi, kalau ada anak yang gak bisa kuliah, boleh tes di sini nanti dapat beasiswa dan uang saku. Saya ingat dia, padahal dia waktu itu bolos PA, tapi saya ingat dia. Saya telepon dan anaknya datang ke sekolahan. Singkat cerita di proses-proses anak itu lulus dan masuk di perguruan tinggi itu gratis dan bahkan tiap bulan dapat uang saku. Berkat kan sebenarnya, tapi dia belum melihat. Dia masih merasakan bahwa Tuhan masih belum menolong aku, sehingga dia tetap gak berdoa. Sekarang anaknya yang keempat. Anak yang keempat tiba-tiba dia teringat sama ketika dia dulu pernah memimpin seorang anak muda. Dan anak muda itu sekarang menjadi orang yang sangat berpengaruh di perguruan tinggi yang cukup terkenal, UKSW. Dia coba telepon, dia tanya anaknya, kamu mau kuliah jurusan apa? Anaknya pun gak punya harapan.
Enggak lah papi, nggak tahu katanya. Karena dia juga udah nggak punya harapan papinya bisa nguliain dia. Tapi singkat cerita, anak itu mendapat beasiswa sampai S1 selesai. Nah pada waktu itu dia mulai belajar melihat. Ternyata ketika saya berhenti berdoa pun Tuhan tidak berhenti menolong saya. Dia bilang selama ini saya sudah bosan doa. Tapi ternyata kok Tuhan itu terus mengerjakan. Dari anak yang ketiga, dari anaknya yang keempat sekarang. Dan dia berkesimpulan bahwa ternyata Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Yang Tuhan mau mendidik kita untuk menjadi orang yang tetap setia. Saya sebenarnya rada mikir waktu di rumah, Tuhan, wong orang sudah nggak doa tuh ya, sudah kecewa ya, tapi kok tetap Tuhan itu tidak berubah setianya. Yang saya tahu ketika saya merenungkan ini anak ini ya bapak lah, sekarang anaknya udah 4 ya, bapak ini dalam kekecewaannya dia tidak pernah beralih arah. Dia tetap melayani, tetap datang, walaupun kecewa. Doa udah gak mau loh padahal, tapi arahnya dia tuh tetap kepada Tuhan. Ya mungkin dia doa itu kalau lagi ada di Gracia barangkali ya, karena dia bilang udah gak pernah doa. Jadi kalau di Gracia kan mau gak mau berdoa. Jadi dia, tetapi saya melihat orang yang sudah tepat memilih arah, ketika dia stuck berhenti saja, asal jangan balik aja, Tuhan tetap tarik dia. Kalau balik gimana? Ya jewer barangkali ya, bukan tarik. Dan dia bilang gitu, itu kasih setia Tuhan. Dan dia akhirnya dia menyimpulkan di kesaksiannya adalah doa kita itu tidak pernah sia-sia. Jadi saya tahu, ini dia cerita sama kita, saya tahu doa saya menumpuk bertahun-tahun itu ternyata tetap bermanfaat. Tetap Tuhan dengar. Cuma Tuhan mungkin nunggu waktunya. Walaupun akhirnya dia sempat berhenti. Saya bilang kalau kamu gak berhenti lebih cepat lagi mestinya ya. Tapi ya itulah pendidikan. Dia bilang saya itu ternyata bisa membuktikan kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Itu firman Tuhan. Walaupun dia berhenti, tapi dia tidak memilih beralih dari Tuhan, tetap ikut Tuhan. Dan dia sekarang rajin, bahkan kalau di PA saya yang mimpin pujian, boleh. Datang lagi, saya yang mimpin pujian, boleh. Gitu, wah dia mulai semangat lagi. Saya bersyukur karena dia tidak meninggalkan apa yang arah daripada langkah dia. Yesaya 48 ayat yang ke-17 begini. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Dan dikatakan di sini yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Jadi Tuhan itu nggak pernah iseng-iseng kalau ngajar kita. Walaupun pengajarannya tuh kadang-kadang menyesakkan buat kita. Tapi ternyata Tuhan bilang ajaranku pasti berfaedah. Makanya saya juga kalau nanam yang berfaedah saja. Daun salam kan berfaedah ya. Walaupun saya nggak pernah masak, tapi pembantu saya pasti butuh daun salam. Saya dulu suka minta sama Ibu Ayun daun jeruk, saya dikasih daun jeruk di pohon daun jeruk. Tapi baru janji loh, belum dibawa ke saya pohon. Karena biasanya saya daun jeruk minta sama Ibu Ayun, gitu. Nah, saya daun jeruk yang bermanfaat saja bawa sini. Karena Tuhan juga mendidik kita apa yang membawa faedah buat hidup kita. Supaya hidup kita itu terus meningkat, hidup kita itu terus meningkat, gitu ya. Saya cerita ya.
Saya itu baru ulang tahun, gak usah ngasih selamat nanti, wong sudah lewat. Ini cerita saja, cerita pokoknya ulang tahun aja saya ya. Saya ulang tahun. Saya tuh berpikir begini, dulu kan kalau masih ada suami saya, kalau ulang tahun kita pergi keluar, kita makan, kita apa ya. Sekarang suami saya sudah di surga, mungkin dia yang order juga saya tidak tahu ya. Tiap saya ulang tahun nih sekarang gak dipestain cuma keluarga loh. Yang mestain terang bangsa. Wah lebih banyak lagi kan. Enak saya gak keluar duit kok. Iya kan, tapi yang datang banyak ya. Nah itu yang tahun-tahun lalu. Jadi saya pikir di saya ulang tahun ini juga biasalah anak-anak keluar gini. Tapi ternyata enggak loh sekarang, lebih hebat lagi. Saya ulang tahun tuh saya sampai bingung. Kenapa ya orang kok tahu kalau saya ulang tahun? Orang datang ke sekolahan masuk ke ruangan saya. Miss selamat ulang tahun ya. Tuhan berkati gini. Kenapa ya orang tuh banyak sekali ya yang ngasih. Maksudnya kok tahu saya ulang tahun? Saya itu tidak aktif di IG. Saya itu tidak aktif di Facebook. Enggak. Saya nggak punya waktu untuk gitu-gitu. Kurang pinter lah saya kalau soal IG begitulah gitu. Tapi kok orang bisa tahu? Nah, waktu acara ulang tahun saya tuh cuma dapat begini aja. Hari Jumat, kami ini sekarang kan program kurikulum merdeka ini kan suka ganti. Jadi mau ada senam sehat apanya. Jadi devotionnya diliburkan. Tapi kita tetap ada doa. Jadi minta saya untuk berdoa. Ya sudah, sekalian saya itu kalau berdoa ngadepi anak-anak di otak itu nggak cuma mau berdoa, tapi pesan-pesan. Mau mesenin anak-anak itu sambil pesan amanat agung lah ceritanya ya gitu. Mau pesan apa? Jadi saya turun dari PW itu saya turun. Saya turun karena saya tidak tahu acaranya gitu. Jadi mereka masih senam. Saya bilang cepetan sir, saya mau naik ke atas lagi. Terus akhirnya selesai. Terus saya langsung doa. Sebenarnya begitu saya langsung doa dulu baru briefing. Karena saya ngomong saya doa baru briefing. Itu ternyata sedikit menghancurkan acara yang mereka mau gitu ya. Jadi selesai saya briefing, saya suruh doa lagi. Loh, saya bilang kan tadi saya sudah doa. Saya bilang gitu. Ya, Miss, ini doa penutup. Lah bukanya kapan? Wong dari tadi penutup kok saya bilang gitu. Dari tadi penutup. Kan katanya selesai senam. Sekarang mau suruh nutup lagi. Iya, Miss suruh nutup. Ternyata saya baru tahu sesudahnya, sudah siang. Itu anak-anak bawa spanduk yang ada fotonya saya happy birthday itu tandanya adalah saya amin. Lah kalau saya nggak doa kan nggak ada amin. Mereka kan ngumpet. Jadi mereka nggak dengar kan kalau saya nggak ada aminnya gitu kan. Karena mereka ngumpet jadi dengar dulu saya amin baru mereka akan keluar gitu kan. Wah akhirnya saya dipaksa sama kepala SMP. Miss tapi doa lagi penutup. Lah tadi sudah doa. Ya kan tadi briefing. Jadi nutup lagi briefingnya katanya. Ya sudahlah ngikut ada daripada cekcok di depan siswa jadi saya doa. Amin bener. Lari keluar bawa spanduk. Wah berarti yang mistain anak SMP SMA kan banyak sekali. Siangnya guru-guru SD. Tapi yang bingung saya. Tiba-tiba ada orang datang ke saya. Tante buka WA coba. Kok dari pagi gak buka WA? Loh emangnya kenapa? Itu berderet orang tua murid itu semua pada ngasih selamat. Kok bisa pada tahu ya? Ternyata di SD di mana diviralkan itu saya ulang tahun kemana-mana. Saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, Engkau itu ajaib. Engkau itu luar biasa. Saya tidak pernah terpikir kalau Jokowi yang ulang tahun ya semua se-Indonesia tahu ya. Tapi kalau saya ulang tahun kan enggak. Saya bingungnya ternyata tahu enggak spanduk yang tadi itu dicopot, ditempel di dinding. Ya semua orang yang ke Gracia, yang pergi ke taman Tuhan aja bisa nyari saya ngasih selamat. Pertama saya bilang orang ke taman Tuhan kok bisa tahu saya ulang tahun. Akhirnya saya dipanggil keluar. Waktu saya dipanggil keluar sama rombongan pendoa, ayo sini, ayo saya mau ngasih selamat. Dia teriak-teriak dari Gracia. Saya maju ke depan sana. Ya apa? Karena kita memang lagi masak juga untuk besoknya bagi-bagi nasi grup PA saya. Waktu saya ngobrol saya balik badan. Loh kok ada spanduk saya, ada fotonya saya. Saya sampai bingung. Saya bilang gini, oh ya Tuhan, ya sudahlah saya sepakat aja sama mereka. Saya didoakan banyak orang.
Tahu nggak? Saya balesin orang tua murid, saya balesin sampai capek sampai jam 11 malam. Nggak mau dibales, nanti orang pada tersinggung ya. Kan customer loh orang tua murid itu. Kalau saya nggak balas gimana? Ya kan? Jadi saya balesin, tapi aduh bener menghabiskan waktu sama kali. Tapi saya bilang gini, ya udah Tuhan, saya bersyukur. Inilah orang-orang yang memberi selamat kepada saya. Ya kan, daripada nggak ada yang ngasih selamat. Sedih kan? Loh, kok teman saya nggak ada yang ngasih selamat? Kan sedih. Dari selesai PW, saya sudah diulang tahun kan. Selesai PW, wah diulang tahun kan. Kita foto sama Ibu Nani segala. Nah, pagi-pagi sekolah dulu, sekolah SMP SMA. Terus ulang tahun, diulang tahun kan. Terus guru-guru dan murid SD, TK. Terus ibu-ibu yang lagi masak ke dapur. Terus ada ibu-ibu yang lagi doa, bukan grup saya, tapi dia ngasih selamat. Ya lebih baik banyak yang ngasih selamat. Didoain kok ya. Oh kalau ngasih selamat kan mendoakan. Sehat ya Miss Ina, sehat ya Ibu Ina. Ayo finish strong. Didoain kan. Amin amin amin. Dan tiba-tiba dari awal pagi itu saya selalu dapat quote-nya Miss Lani. God is good all the time. All the time God is good. Jadi saya balesin orang bagaimana panjang enggak? God is good all the time. All the time God is good. Terima kasih buat doanya. Terima kasih buat ucapannya. God is good. Semua, sampai grup saya yang di Jakarta, grup SMP, grup SMA kan banyak sekali kan. Tapi kalau yang lain ya nggak satu-satu, namanya terus dijejer aja gitu ya. Tapi saya memang dapat itu. God is good all the time. All the time God is good. Di hari ulang tahun saya, Tuhan itu sangat baik. Tapi saya belajar. Belajar apa? Belajar untuk terus mengarahkan kepada pendidikan Tuhan. Dan ternyata nyata sekali bahwa Tuhan mengajarkan semua yang berfaedah. Apa yang berfaedah? Saya itu sebenarnya suka sebel sama orang tua murid yang kerjanya nawar terus gitu ya. Tapi giliran saya ulang tahun mereka ternyata memperhatikan saya. Jadi saya tidak boleh sebal, saya harus mengasihi mereka. Ya kan? Wah kan apalagi ketemu. Lucu waktu ketemu gitu. Ada orang tua murid yang deketin saya. Miss, aku kan sekarang sudah gak pernah nawar kan? Iya. Dulu memang aku suka nawar, tapi kan aku sekarang gak nawar. Iya bagus, berarti mama sekarang tambah diberkati. Iya, nih saya kasih kado rempeyek. Dikasih. Nih, lain kali beli ya, Miss. Kali ini dikasih dulu. Saya boleh, terima kasih. Yang ngasih rempeyek saya 2, 1 rempeyek teri, 1 rempeyek kacang. Tapi saya belajar apa yang sedang Tuhan bawa. Sukacita tetapi pendidikan. Bahwa ternyata ada begitu banyak di sekeliling kita yang mungkin kita kadang-kadang menyebalkan. Tapi mereka itu adalah orang-orang yang memberikan perhatian, mengasihi kita. Walaupun mungkin hanya ucapan selamat, tapi senang. Daripada gak ada yang ngasih selamat, kita sedih sekali. Ya, nah kita belajar seperti itu. Saya punya kesaksian lagi. Murid PA lagi. Dia orang yang businesswoman. Dia single. Pintar sekali kerjanya. Tapi orangnya baiknya kebaikan menurut saya. Selalu dia nolong saudara sampai bangkrut. Sampai habis. Karena saudaranya bisnis gak berhasil, tombokin terus. Cek, buka, dia yang buka. Akhirnya saudaranya gak bayar, ya dia yang dikejar-kejar, cek. Akhirnya barang-barang dijualin. Dari dia punya mobil box, dari punya mobil pribadi sampai habis, sampai naik motor. Tapi tetap dia kerja. Tapi dia tetap tekun. Wah, datang praise and worship, semangatnya luar biasa. Cuma kepahitannya juga luar biasa. Iya kan? Saya bilang ampuni ponakanmu. Dia ngajarin bisnis ponakannya, begitu sudah kembang itu dia ditendang sama ponakannya sendiri. Ponakannya gak mau nyapa dia. Loh, wong saya nolong kok. Wah, dia kepahitan. Saya bilang, kamu harus mengampuni. Kamu harus ngampuni. Dia bilang, iya saya sudah ngampuni kok, sudah ngampuni. Oh ya puji Tuhan. Tapi besoknya kalau ketemu saya,
Tahu nggak Ci, nyebelin sekali itu ponakan saya gini. Ya belum ngampuni lah, kamu masih cerita sebel sama adiknya, sebel sama cicinya, sebel sama ponakannya. Itu belum ngampuni. Tapi dia bilang iya. Sampai satu hari dia terus aja, saya bilang kamu harus minta dikuduskan sama Tuhan, dikuduskan. Sampai tapi Tuhan itu baik. Ini yang dikatakan bahwa Tuhan itu kalau mendidik selalu akan mendatangkan faedah. Satu hari dia berkenalan dengan pelanggan baru. Pelanggan baru itu berkenalan langsung bisa jatuh cinta sama dia. Bukan jatuh cinta pria wanita, bukan. Ini ibu-ibu. Ibu-ibu punya anak. Senang sekali sama dia. Anak-anaknya juga senang. Jadi akhirnya menjadi seperti keluarga. Seperti keluarga. Dan dia tuh bilang, aduh Ci, aku nemu ponakan baru. Jadi dia nganggep ponakan yang dulu sudah puthau itu ya, yang sudah tidak berbakti itu, dia nemukan. Dan benar, orang itu memang benar sekali. Baik sekali keluarga itu. Dia kan kemana-mana sekarang naik motor, panas, pakai jaket kayak gitu tuh. Jadi sudah habis pokoknya. Ada rumah yang dijual, mobilnya sudah habis semua. Tapi dia tetap setia. Tapi Tuhan kikis terus kepahitan-kepahitannya sampai Tuhan datangkan orang yang seperti keponakan dan mamahnya juga sangat sayang sama dia, si mama anak itu. Tahu saudara, itu tidak pernah sia-sia doa, asal kepahitan lewat, asal dia tidak sakit hati. Tiba-tiba waktu hari Sabtu dia bisik-bisik sama saya, Ci, aku dikasih mobil baru Ci. Hah? Mobil baru, saya pikir mobil box toh buat kerja dia, si Arfi. Bingung gak saya bilang, tapi aku tadi bilang begini, jangan, aku gak mau, bayar pajaknya mahal, katanya kayak gitu. Oh kamu ngomong begitu? Iya, ya udah dimampirin rumah saya aja. Saya bilang kalau kamu enggak, tapi dia bilang kalau aku ngasih, aku yang bayarin pajak. Tapi bensin Pertamax-nya mahal, katanya naik, katanya gitu. Pertamax nanti kalau kamu itu kasih nota, tak kasih, tak ganti. Saya bilang kamu tuh terlalu pisan, masa ya minta ganti sampai Pertamax dibayarin. Kalau sudah dikasih si Arfi saja, ya sudah kamu bersukacita, jangan pergi kemana-mana, kan gak perlu beli Pertamax, kata saya gitu. Tapi saya melihat luar biasa, kenal baru loh. Mungkin ya setahun kali ya. Doanya dia memang luar biasa. Saya bilang, jadi kamu masih marah toh? Karena kemarin sempat dites. Dites dia perlu uang, dia bilang sama adiknya yang utangnya banyak sama dia. Marah adiknya. Saya malah dimarahin. Terus kamu marah gak? Udahlah tak telan aja. Ya janganlah, si Arfi di depan mata, kamu gak usah pikirin itu. Dia ketawa. Tapi itu sebuah pendidikan. Dia bilang begini terakhir, saya bilang gini, memang kamu tuh setia sama Tuhan dan belajar mengarahkan pada pendidikan. Jujur ya, jujur kata dia. Waktu aku dulu kerja, masih kerja belum bisnis sendiri, memang aku juga suka ngebohongin bosku sih. Jadi ini mungkin kualat, kata dia gitu. Oh ya sudah, kamu mengerti dan bertobatlah. Iya, sekarang saya sudah tobat, gitu. Jadi ada pendidikan, iya. Jadi aku harus melepaskan dosa-dosaku, minta ditahirkan, dan sekarang dia mulai menikmatinya. Saya mau katakan, arahkan hidup kita kepada didikan. Kalau sekarang kita masih sesak, kalau sekarang kita masih punya pergumulan, belajar apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin kita harus melepaskan diri dari banyak hal yang Tuhan gak suka. Jadi kita harus belajar seperti itu. Saya ulang tahun juga, tapi gak mau cerita sama saudara, cuma cerita kulitnya aja. Saya bilang begini, Tuhan, kalau kita itu kalau di Sion, kalau ulang tahun pasti nanti datang ke Ibu Nani minta didoakan. Dapat firman apa dicatat, semua udah langganan itu yang di seputar situ. Saya tahu Ibu Nani pasti sudah siap juga mendoakan saya. Walaupun Ibu Nani sudah biasa tiap tahun jam 5 pagi dia sudah sampaikan firman Tuhan buat saya. Kalau saya ulang tahun nih jam 5 pagi Ibu Nani sudah sampaikan firman buat saya.
Tapi saya tetap datang. Saya bilang begini, saya mau Tuhan siapkan hamba-Mu Ibu Nani. Sebulan sebelumnya tiap hari saya doakan untuk dipakai menyampaikan sesuatu buat saya. Saya selalu begitu. Apa yang gitu. Nah kemarin kan sudah disampaikan pagi-pagi jam 5 ya. Tapi tetap saya datang ke Ibu. Terus saya bilang, doa Mam. Ya, saya minta diimpartasikan apa saja lah. Saya minta dapat yang bagus. Saya bilang kayak gitu. Taunya apa? Tuhan, saya impartasikan nih, roh ibunya kamu tuh kurang. Oh ya yes. Ya mungkin begitulah, keibuannya kurang ya. Jadi saya suka babatin orang sih. Jadi, tapi saya belajar dari situ. Oh iya, saya itu hari ulang tahun saya itu sedang janji sama kepala sekolah SMA mau tak babat sama saya. Gitu. Jadi saya akhirnya ya sedikit menurun gitu ya, tidak terlalu gitu. Padahal sebulan sebelumnya saya sudah marahin dia. Dan dia bilang sama kepala sekolah, kamu pernah, kepala sekolah lain, kamu pernah dimarahin sama Miss Ina enggak? Ya ditegur, ini dahsyat sekali saya dimarahinnya, katanya kayak gitu. Terus saya panggil lagi, saya gak berani marah. Hati ibu harus ada di saya ya. Cuma saya kasih tahu aja. Sampai dia bilang gini, Mbak gitu kalau ngomong sama saya itu. Kemarin saya marah karena kamu sih nggak lapor sama saya, katanya gitu. Ya begitulah. Didikan Tuhan terus harus ada. Dan kita mau mengarah kepada didikan itu supaya ketika kita melangkah, kita tahu bahwa kita ini sedang belajar apa. Jangan Tuhan mau ngetes matematika kita siapnya IPS atau IPA, ya kan salah, ya kan pasti jelek nilainya. Nah tapi terus kemudian apa? Kita kecewa karena apa? Nggak pas. Kita harus suka dengan didikan dan di situ bilang juga pengetahuan. Banyak orang Kristen pinter berdoa tapi gak suka baca Alkitab. Saya itu kalau baca Alkitab kok ngantuk. Gak apa-apa, jadikanlah obat tidur. Minimal kan baca 1 ayat 2 ayat. Kan gak mungkin baru mulai 1 kalimat terus sudah ngantuk. Pasti ngantuk itu kalau sudah 10 ayat apa ya mungkin ngantuk ya. Kalau tawarih gitu kan memang bikin ngantuk. Gak apa-apa, lumayan daripada enggak sama sekali. Tapi saya kasih tahu kenapa baca Alkitab itu penting sekali. Karena kita bisa ngerti keadaan zaman yang diberitakan itu dengan kebenaran firman. Kalau enggak kita bisa gampang diselewengkan. Mari kita terus mengarahkan diri kepada didikan dan pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Pengetahuan dari firman Tuhan. Firman Tuhan ada banyak mengajarkan apapun juga. Kemarin saya baru dengar. Saya dengar tadi pagi, dengar seorang hamba Tuhan. Dia kepingin sekali nyekolahkan anak di luar negeri. Terus dia ke Amerika. Tapi Tuhan bilang enggak. Dia pergi ke tempat lain, enggak. Dia akhirnya satu ketika dia ditawarin sama temannya. Yuk kamu pergi ke Perth, katanya. Wah enggak minat. Tapi karena pas ada tiket murah, jadi dia pergi. Ketika pergi Tuhan bilang, anakmu di sekolah di sini. Walah, wong kota kayak begini kok saya sekolah di sini ya. Kan kepingin kalau di Australia, di Sydney, di Melbourne gitu ya. Masa di Perth gitu. Apa bener? Ini bener. Perth bener. Dia baca Alkitab. Dia nggak ceritain ayatnya apa. Tapi yang mirip huruf Perth itu tiba-tiba melonjak di dalam dirinya. Dan dia tahu pasti ada di situ. Dan anaknya akhirnya sekolah di situ. Firman Tuhan itu penting sekali. Kita harus baca setiap hari. Yang ketiga, yang terakhir ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi arah kita benar. Selain kita mengerti rambu-rambu dan tanda-tanda, kemudian kita mengarahkan kepada didikan. Yang ketiga, Roma 12 ayat 16. Bunyinya seperti ini. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah kau menganggap dirimu pandai. Arahkan pikiranmu kepada yang sederhana.
Kita kan kadang-kadang lebih pinter dari Tuhan ya. Jadi mikirin malah yang jelimet-jelimet gitu. Padahal Tuhan itu mau kita tuh sederhana aja hidupnya. Saya tuh merenungkan tentang Abraham. Abraham itu dibilang bapak orang beriman ya. Tapi sebenarnya Abraham tuh pikirannya sederhana loh. Sederhana. Dia dijanjiin punya anak Ismail. Bukan. Nanti dari Sarah. Itu anak perjanjian. Ishak itu yang dikatakan keturunanmu. Lahirlah Ishak. Ishak mulai remaja Tuhan bilang persembahkan di atas gunung. Abraham langsung kan berangkat persembahkan. Memang imannya gede, tapi menurut saya karena dia berpikirnya sederhana. Di Ibrani dikatakan iman Abraham karena Abraham itu berpikir kalaupun mati nanti bisa dihidupkan. Kan sederhana. Coba kalau kita yang jelimet, Ishak dipersembahkan. Loh Tuhan, katanya kamu janji keturunanku dari Ishak. Kenapa kok Ishak jadi mati? Kan repot nanti. Gak mungkin, janjimu mana? Pasti kamu tuh gini, wah dulu kita mikir-mikir, kita berkembang. Wah Tuhan itu berarti gak pas. Tuhan itu gak konsekuen dengan janjinya. Tuhan gak nepati janjinya. Tapi Abraham simpel aja. Ya gak apa-apa lah mati. Wong ngasih Ishak aja bisa, masa ngidupin gak bisa. Simpel aja gitu. Saya ingat sekali kata-kata almarhum Pak Daniel Cipto. Dia bilang begini, ikut Tuhan itu sederhana. Tuhan itu maunya kita yang simpel, bukan kita sok pinter. Kita seringkali kan sok pinter dulu. Nanti gimana? Oh kalau begini akibatnya bisa begini. Kan jadi kita sutradaranya. Ya kan? Padahal Tuhan menginginkan supaya kita tuh memikirkan yang sederhana saja. Sederhana itu apa yang taat aja. Tuhan bilang suruh persembahkan saja. Lu nanti Tuhan aku gimana? Bukan urusan. Tuhan itu bisa lakukan dengan keajaibannya. Jadi kita melihat di sini ya. Tuhan bilang yang ketiga, kalau kamu mau tetap memilih arah yang benar, kamu itu harus jadi orang yang sederhana. Karena kalau kita terlalu jelimet, malah akhirnya kita yang mengerjakannya dan bukan Tuhan yang mengerjakannya. Taman Tuhan mungkin semua sudah pernah datang ke sini. Taman Tuhan itu keluar minyaknya, bukan rekayasa manusia. Tidak pernah rekayasa. Keluar aja. Terus nanti tiba-tiba berhenti gak keluar minyaknya. Lah kok gak keluar ya? Kalau Ibu Nani selalu bilang, ya kita lagi gak perlu kok. Nah, nanti itu mau ada nih bulan Oktober. Ya kita mau ada Yom Kippur. Nah, Ibu Nani bilang, saya minta sama Tuhan supaya keluar madu. Tapi madunya gak keluar-keluar. Ya berarti gak perlu kan. Tiba-tiba keluar. Sekarang keluar. Wih berarti boleh kan madunya. Simpel aja. Gak keluar ya sudah gak usah dibagi. Kalau keluar ya dibagi. Kerinduan boleh. Tapi gitu sekarang keluar madunya. Tapi gak tahu keluar lagi tiap hari. Tiap hari itu keluarnya madunya. Iya benar saya dapat itu. Saya dapat lengketannya. Kan buah anggur nanti keluar madunya. Nah anggurnya kan pasti kena tuh madunya. Nah itu suka dikantongin. Siapa yang ke taman Tuhan makan. Nah saya itu suka dianterin. Jadi simpel aja. Jangan kita merekayasa. Tuhan tolong sih Tuhan. Minyaknya dikeluarin. Minyak yang minyak hati. Minyak apa. Keintiman. Tuhan keluarin. Gak keluar-keluar. Tapi saya belajar. Kalau Ibu Nani, oh itu gak keluar-keluar ya? Ya mungkin memang tidak waktunya keluar. Belum tidak perlu keluar. Tiba-tiba yang keluar di tempat lain. Kok keluarnya ini? Tinggal berdoa. Tuhan ini minyak apa? Minyak kelimpahan. Ya sudah bersyukur minyak kelimpahan. Simple. Tapi yang sering bikin kita gak simple itu kita sendiri. Ini kenapa ya gak keluar-keluar? Saya, Ibu Ayun, Ibu Guadlan suka nengokin. Kok ini udah lama gak keluar ya? Yang bunga lili ini gak keluar. Ribut kan? Padahal Tuhan memang tidak pengen keluar. Nanti tiba-tiba loh kok situ tiba-tiba keluar. Ya mau-maunya Tuhan. Sebenarnya kita itu simpel aja, tinggal nurut aja. Oh keluar. Dan ini madu-madu nih nanti mau dibagi ya.
Ya, bersyukur dan saya menyaksikan dengan kesederhanaan dan ketidakmengertian kita, Tuhan selalu atur. Kalau kita sudah tahu, oh nanti harus bagi minyak, minyaknya keluar. Bukan karepnya kita. Kalau nanti madu, madunya keluar. Selalu kita itu simple aja, sederhana aja. Karena itu Alkitab juga mengatakan, pikirkan yang sederhana, gak usah yang macem-macem. Cukup satu macam saja, yaitu yang dipikirin Tuhan Yesus. Saya pernah punya partner yang sekarang sudah almarhum, yang dulu tinggalnya di Gracia. Saya kalau manggil, dia dokter gigi Pertamina, Pak Yohan, dia selalu bilang begini, sudahlah jangan macam-macam, satu macam saja, bahwa Yesus disalib buat kita. Oh gitu ya? Iya. Nanti kalau dia ngadepin apa-apa, sudah satu macam aja. Yesus disalib buat kita. Saya suka ngomong gini, ini orang kok cuma satu ayat itu aja yang diomong. Tetapi saya melihat hidupnya dia memang berbahagia karena gak mikir macam-macam. Jadi kalau ada kesulitan di anaknya dia coba bilang, ya sudahlah, aku tahu Yesus sudah mati buat aku. Yesus sudah disalibkan buat aku. Jadi kita juga gitu. Kalau Yesus sudah disalibkan buat kita, masakan dia tidak akan menolong kita dalam perjalanan hidup kita. Yang terbaik, yang terbesar, yang paling maksimal sudah diberikan, yaitu nyawanya. Lebih lagi yang lain-lain, pertilan-pertilan, remah-remah saja pasti dia lakukan buat kita. Karena itu pastikan kita memilih arah yang tepat dalam hidup kita. Jangan-jangan kalau sekarang ini kita itu belum mengalami apa yang kita minta, apa yang menjadi pergumulan kita, jangan-jangan kita sudah salah arah. Tapi yang pasti, kalau kita sekarang memang lagi ngerasa kok Tuhan jauh ya, udah berhenti dulu ketimbang balik badan. Karena nanti jalannya akan berbeda. Berhenti dulu, tenangkan, mulai evaluasi apa yang sebenarnya dalam hidup kita sedang dididik oleh Tuhan. Sehingga kita bisa tepat memilih arah. Dan arah kita yang tepat itu pasti ujungnya adalah kemenangan. Tadi pujian mengatakan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Berarti kita ada di dalam jalan yang tepat. Kalau kita melenceng, gak ketemu kemuliaan, dari kemuliaan kepada jalan buntu. Tapi kalau dalam kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, berarti kita sedang berjalan di dalam arah yang tepat. Belajar melihat tanda-tanda, kita mengarahkan diri, dididik, gak apa-apa. Saya percaya, dulu pernah ada hamba Tuhan bilang, biar disate, biar digulai, gak bakal mati. Tapi kita akan mengalami kemenangan. Belajar firman Tuhan dan pikirkan yang sederhana. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengajar dan menuntun kami untuk mendatangkan faidah buat hidup kami. Tuntun kami Tuhan, dan Engkau paksakan kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Karena ketika Engkau memaksa kami, pasti Engkau menuntun kami ke jalan yang benar. Tolong kami Tuhan, ketidakmengertian kami, kebebalan, kebodohan kami, biarlah malam ini juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau ubahkan menjadi hikmat pengertian untuk kami selalu mencari tanda-tanda yang berasal daripada-Mu, untuk kami boleh mengerti bahwa Engkau mendidik kami untuk next level, dan kami terus mau belajar daripada-Mu dan tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut untuk kami pikirkan. Tapi kami boleh berpikir sebegitu rupa Tuhan, untuk memikirkan hal-hal yang sederhana. Terima kasih Bapak, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan kami percaya Tuhan, firman ini tidak berhenti sampai di tempat ini, tapi firman itu akan terus bekerja, karena Roh Kudus tidak berhenti bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, seberapa malam hari ini yang diberkati Tuhan. Saya percaya buat firman-Nya, apa yang menjadi firman malam hari ini, biarlah kita hari demi hari
Kita percaya ke depan kita akan mengalami hal-hal yang sukar. Banyak hal, tantangan, badai akan terjadi. Tetapi seperti firman Tuhan katakan malam hari ini, biarlah kita mau belajar seperti apa yang Tuhan mau. Tanda-tanda. Dan tanda-tanda itu, kalau saudara bisa mengenal satu hal, saudara harus mengenal pribadinya dulu. Saudara bisa membaca tanda. Kalau saudara nggak mengenal pribadinya, saya percaya tanda akan bingung. Itu seperti apa tandanya? Tetapi ketika saudara mengenal pribadi Yesus ada di dalam hidup kita, itu Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita percaya setiap tanda itu kita kenal, itu yang dari Tuhan. Tetapi kalau saudara nggak mengenal Roh Kudus ada dalam hidupmu, sekalipun tanda itu diberikan, saudara akan bingung, itu dari Tuhan nggak? Mulai hari demi hari, ayo baca lagi akan firman Tuhan, lebih setia lagi di dalam Tuhan. Saya percaya ke depan kita mau bersama-sama menghadapi apapun yang terjadi. Satu hal, ketika firman-Nya ada dalam hidup kita, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita akan melewati bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bu Ina yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Saya percaya kami semua diberkati akan firman ini. Terima kasih buat semua yang datang, rekan-rekan semua. Dan kita akan mendengar satu pengumuman. Terima kasih sekali lagi. Ibadah Senin nanti 12 September 2022 akan dilayani oleh Pendeta Petrus Hadi Santoso dari CKI Sekina Temanggung. Terus untuk rekening persembahan nanti bisa ditransfer ke 047-914-1799 atas nama Haryanto Susetio Putra. Dari Youth mungkin? Gak ada lah pengumuman. Sebentar kita akan membawa korban persembahan. Nanti yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Kita akan angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kesempatan demi kesempatan yang Kau berikan Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan, meninggikan Engkau. Teristimewa hari ini kami boleh dengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tetapi biarlah benih yang sudah ditaburkan akan berbuah tumbuh subur di dalam setiap hidup kami. Jadikan kami bukan jadi pendengar akan firman-Mu, jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami berjalan terus bersama dengan Kau. Kami tahu Tuhan, ke depan akan banyak badai, ke depan akan banyak tantangan, tetapi satu hal Kau berjanji buat hidup kami, Engkau akan menyertai hidup kami sampai kesudahan zaman. Itulah firman yang kami pegang, itulah janji yang kami pegang, dan kami percaya bersama dengan Kau kami akan melewati setiap badai. Bersama dengan Kau kami akan masuk di dalam kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan adalah menguasai segala apapun yang ada dalam hidup kami. Bapa di surga, Kau berkati juga setiap tangan-tangan yang sudah menabur malam hari ini. Berkat Tuhan melipat gandakan setiap benih taburan yang sembahkan oleh anak di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang tetap pegang akan Indonesia. Kami akan melihat Indonesia yang tetap ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Kami mau katakan Indonesia tidak ada kekacauan apapun yang terjadi atas bangsa ini. Sekalipun terjadi kenaikan BBM, sekalipun kenaikan harga-harga barang, tapi kami akan melihat tangan Tuhan yang ajaib yang tetap pegang atas bangsa ini. Kami akan melihat sesuatu yang Tuhan bedakan Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang terus berjaga dan bangsa ini. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat lawatan besar, tuaian besar terjadi atas bangsa ini. Dan kami mau katakan tidak ada lagi yang garang dan sombong yang terjadi atas bangsa ini. Kami akan melihat sesuatu yang damai terjadi atas bangsa ini Tuhan. Sekali lagi kami bawa pemerintahan ini ke dalam tangan Tuhan.
berkati Bapak Presiden yang ada, berikanlah hikmat yang daripadamu, anggota DPR, MPR, polisi, tentara, apapun Tuhan, Kau pegang hidup mereka Tuhan. Kami percaya, berikan roh takut Tuhan, kuasai setiap mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap keputusan apapun yang disampaikan oleh pemimpin bangsa ini, biarlah itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kami percaya sesuatu yang besar akan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Ibu Ina masuk memberkati kita sekali lagi di dalam doa berkat. Bapa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini waktunya kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya berkat yang terbaik dari Bapa di surga turun atas kami. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang meliputi hidup kami. Dan penyertaan serta pertolongan daripada Roh Kudus terus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami terima semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.